yang saya kenal, orang yang paling setia kawan, namanya Jokowi. Dan saya bersaksi, ya, Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Kali ini kita ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas, ya. Ada Hasto, sekjen PDIP, ada Diana Pitupulu, intinya para elit PDIP, dan juga ada informasi terkait Habib Rizik Syihab. Nah, pertama kita akan mendengarkan pernyataan dari salah satu kader PDIP yang menyatakan ketidaksejalanannya kepada Hasto, ya, cara-cara kotor Hasto, yang mengangkat isu-isu yang seharusnya ya tidak perlu, ya, tidak penting. Yang Hasto ini menghalalkan segala cara dalam menyudutkan Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Seperti apa videonya? Langsung aja kita reaction video kader PDIP berikut ini. Rencana mengembalikannya kepolisian ke ABRI dan sang mantan Kaisang yang tiba-tiba muncul dibawa oleh Sekjen PDI Perjuangan, Bapak Hasto, Sekjen saya. Terlepas dari beberapa hal yang dilakukan oleh Bapak Hasto dengan memunculkan mantan Kaisang ke hadapan publik seolah-olah membawa kunci rahasia negara dan akan memperbaiki negara ini, saya tidak setuju. Karena menurut saya itu persoalan percintaan yang sangat tidak penting dibahas di dalam partai yang sebesar ini. Saya sebagai kader malu. Karena apa? Karena ada yang harus di-counter yang lebih penting lagi. Seperti apa? Seperti ada simpatisan atau influencer politik yang membahas tentang mundurnya seorang Bambang Pacul itu perlu di-counter. Karena apa? Itu masalah besar di badan PDI Perjuangan. Kalau persoalan percintaan dari Kaisang, apalah pentingnya untuk negara ini? Saya pun malu membahas itu. Ini seperti lambe turah menurut saya, ya. Dan perempuan itu pun nggak penting sekali menceritakan tentang apa yang dia rasakan, ya, itu menjadi urusan dia sendiri aja lah. Berbicaralah tanpa menggunakan seragam partai, begitu. Namun kemudian ada yang saya setujui, persoalan kembalinya kepolisian ke TNI. Saya sangat setuju. Sudah berapa banyak kasus yang terjadi dalam 1 tahun atau 2 tahun sampai 3 tahun ke belakang. Kasusnya pun serem-serem, ya. Lihat survei kepercayaan dari masyarakat, TNI lebih dipercayai. Kita berbicara fakta sajalah, fakta di lapangan. TNI lebih diindah-bidangkan sebagai penjaga negeri, ya. Saya ini orang yang selalu memasang badan untuk membela polisi. Apalagi di kasus kemarin-kemarin yang dimana orang benci sekali dengan polisi karena Sambo. Apalagi dengan statement Najwa, saya yang pasang badan untuk membela. Tapi apa yang terjadi terhadap saya? Keadilan pun seperti dipertanyakan hasilnya. Jadi intinya saya bahas ini adalah saya setuju kepolisian dikembalikan ke ABRI demi kebaikan negeri, dan saya tidak setuju dengan sekjen saya. Bapak, saya sebagai kader malu, Bapak, ya. Nggak usah bahas-bahas percintaan orang. Besok kalau orang lain bawa mantan Bapak atau mantan saya, kan kacau ini atas nama PDI Perjuangan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata untuk sekjen saya. Saya mendukung. Nah, itulah tadi, ya, ketidaksejalanan kader PDIP terhadap Hasto, sekjen PDIP. Ya, seperti lucu, ya, isu-isu percintaan dari Kaisang itu diangkat-angkat, isu receh, ya, nggak perlu di apa, ya, nggak perlu diungkap seperti itu, ya. Hal-hal pribadi seperti itu, seperti yang dinyatakan oleh kader PDIP tadi, ya. Ada hal yang penting yang Nah, itu dia pernyataan dari salah satu kader PDIP yang ketidaksejalanannya kepada Hasto ini, yang membawa isu-isu receh, isu-isu percintaan, ya, apalagi berbicara terhadap mantannya Kaisang. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Nah, lanjut kita ke video berikutnya. Ada video selanjutnya, di mana di sini pernyataan Adian, ya, yang dibantah langsung oleh Nah, itu dia tadi salah satu kader PDIP yang menyatakan ketidaksejalanannya terhadap Hasto yang membawa isu-isu percintaan ke dalam politik. Ya, nggak penting sekali, seperti drama, seperti sinetron. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimak video dari Puan Maharani
yang membantah Adian Napitupulu. Adian Napitupulu, elit PDIP, dibantah oleh Puan Maharani terkait Pak Jokowi minta 3 periode, presiden 3 periode. Langsung kita simak videonya. Mbak Puan, ini ada pernyataan dari Bang Asian kalau menyebut bahwa perseteruan Pak Jokowi dengan PDIP itu bermula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode, Mbak. Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan hasil, sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa. Kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Presiden Pak dulu Jokowi menginginkan itu. pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh nggak pernah. Nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Tidak pernah Pak Jokowi itu minta 3 periode. Ini Adian Napitupulu, mana Adian Napitupulu? Nih, saksikan nih Mbak Puan sendiri yang bilang ya. Ada itu. Nah, kita langsung ke video selanjutnya. Kita simak terdahulu ya, pemirsa. Lanjut. Habib Rizik ini pertama adalah habis-habisan melawan Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi kemudian Prabowo dihina pada saat dekat dengan Jokowi dan dia mendukung Anies tadi semua. Tapi sekarang hati-hati Pak Prabowo, sekarang mereka, inilah mereka. Sesungguhnya yang diperjuangkannya itu bukan kebenaran, tapi kepentingan. Dan kepentingan mereka itu yang jelas yang menjaga negeri ini, menguasai negeri ini. Masa nggak sadar kalian? Masa nggak sadar dari mulai sejak pergerakan kebangsaan negara ini sampai hari ini. Bahkan mereka terang-terangan lagi, coba bayangkan. Terang-terangan, dulu malah sedih, malah dilindungi oleh Banser dulu. Alhamdulillah sekarang Banser tadi semua udah nggak lagi. Tapi sekarang setiap mereka tampil akbar, besar jumlahnya. Yang kemudian mereka yang dihina di dalam acara itu adalah pemerintah. Yang dihina di acara itu adalah presiden tadi semua. Dan saya baru merasakan punya presiden Indonesia. Nah, ini pemirsa, kita sebagai warga negara, kita mendoakan semoga Pak Prabowo itu terlindung dari manusia-manusia munafik yang mementingkan diri sendiri di atas kepentingan masyarakat Indonesia. Ya, kita doakan semoga pemerintahan Pak Prabowo dijauhkan dari orang-orang yang munafik, yang ingin menggerogoti, ya, yang menggunakan cara-cara kotor, yang ingin menjatuhkan ya pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Indonesia. Karena sebelumnya presiden Jawa yang ada. Ini presiden Indonesia ini. Presiden Indonesia. Dari NTT, Papua, Maluku, itu semua digarap. Aceh, walaupun tidak katakan tanda petik nih Pak Habib, tidak kurang memilih. Saya bilang tidak memilih pun kurang. Padang yang tidak memilih dia, NTB, dibangun. Dulu tuh orang kalau punya tol tuh taunya tol tuh di Pulau Jawa. Iya, betul. Sekarang di tiap daerah punya tol. Itu prestis loh. Dulu seperti anak yatim di luar non Jawa ini. Iya. Jadi kalau ke Jawa pengen lewat tol. Sekarang lampu merkuri aja nggak ada. Nggak ada. Dan sekarang di Aceh yang tidak memilih dia. Iya. Dibuat tol. Kurang memilih. Jangan tidak memilih nanti. Tapi insya Allah, nanti marah dia. Insya Allah saya berpesan kepada orang Aceh. Iya. Saya yakin di depan akan menerima nih. Ini pemimpin yang baik. Kita nggak ada masalah. Dulu mungkin Anda menolak, belum tahu Jokowi ini baik atau enggak. Iya. Sekarang Jokowi balas dengan baik. Terus juga di Padang, dibuat tol. Di NTB, dibuat semuanya. Lah, inilah pemimpin yang hebat. Dia tidak pernah membenci orang yang menolak dia. Tetap dicintai. Lah, saya melihat secara nasional, tapi secara internasional, negara mana di dunia yang nggak kenal Jokowi sekarang? Wah, hebat sekali. Hebat sekali. KTT G20. Rusia. Sama Ukraina perang. G20 kemarin. Datang bisa. Saya lihat tuh pemimpin negara seperti Cina, Amerika. Seperti ngangak udah Jokowi. Pangeran Arab tuh kan, maaf ya, orang kalau punya duit itu agak angkuh kan. Iya. Tapi saya lihat MBS nih, Muhammad bin Salman, oke? Saya lihat waktu dia ke Bali tuh, dia perhatiin perilaku Jokowi. Dia ada kekaguman. Kalau Uni Emirat itu sama Jokowi sudah seperti saudara kandung lah. Itu pada Uni Emirat tuh. Ya, ada masjid namanya Jokowi. Saya itu belum tentu berkunjung negara lain dan belum tentu mau terima orang. Tapi masjid itu datang. Mantunya Jokowi kirim utusan anaknya sampai seperti pelukan. Ini apa? Orang tuh kalau bersih hati seperti Jokowi apa? Ada aura.
orang kelihatannya apa? Kesian malah. Ini pemimpin kok nggak arogan. Presiden dia mah jadi iya. Loh, sampai Pangeran Emirat Arab itu kan rumahnya istana. Ya. Diajak ke Solo, diajak ke rumah Jokowi. Ya. Saya lihat kursinya kursi zaman dulu. Mungkin dia lebih terhormat di situ ketimbang di istana. Dia melihat ini orang kok lugu. Sampai di berita Arab dibilang apa? Orang dari orang miskin, orang kecil yang nggak mimpi jadi presiden bisa jadi presiden. Bahwa secara internasional Jokowi mendobrak sampai ingin mencalonkan jadi PBB. Iya. Karena sikap ketegasannya dia apa? Ya, Bicara benar, nggak takut. Iya. Dia di belakang Eropa. Ya. Berarti ini. Jadi dilihat apa? Oh, ini orang punya prinsip. Nah, Jokowi lah ini pemimpin yang punya prinsip, punya karakter mental menang dan memikirkan. Mungkin saat ini tidak ada presiden terbaik di dunia. Cuma Jokowi. Oh, hebat banget. Sampai polling presiden dulu yang terpopuler kan Jokowi. Betul. Mengalahkan Amerika semuanya. Iya. Menimbang ini, saya itu kepingin apa? Iya. 10 tahun ini kok seperti singkat. Iya, cepat sekali ya. Betul kalau lihat prestasinya Kena COVID 2 tahun. Kena COVID 2 tahun masih bisa bekerja. Iya. Negara lain kena COVID Kolaps ya. Kita kena COVID 2 tahun nggak bekerja, tapi ekonominya mesti bisa berjalan. Iya. Orang meributin utang 7.000. Ya. Padahal sisanya SBY berapa? Itu kan kumulatif dari pertama sampai sekarang utang 7.000 kalau buat bangun nggak ada masalah. Iya. Indonesia ini masih negara paling kecil utangnya. Iya. Kalau dibanding semua Singapura semuanya lebih besar. Nah, sementara utang zaman SBY jauh lebih besar daripada Jokowi. Ya. Tapi mana isinya? Nggak ada. Jangan-jangan dibagi-bagi aja. Saya bersaksi hari ini dalam politik yang saya kenal, orang yang paling setia kawan namanya Jokowi. Dan saya bersaksi, Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat baik, dan dia bisa diandalkan sebagai pemimpin. Buktinya 83 dari 100 rakyat Indonesia percaya sama dia. Jadi, dan saya senang nanti Prabowo akan mengikuti dia. Pak Jokowi saya tanya, baru 2 minggu lalu, 10 hari lalu, Pak, Bapak tuh kenapa sih? Kan presiden tuh secara undang-undang berhak dapat setelah pensiun tanah. Betul, rumah. Ya. Bapak nanti kalau sudah pensiun mau apa? Apa Pak Luhut ya? Saya balik kampung aja lah. Gitu. Ke Solo. Nah saya bilang, Bapak kenapa beli di Solo? Kenapa nggak di Jakarta? Kan Bapak dibutuhin juga. Beliau bilang, enggak lah, seksi aja. Gitu. Saya terus terang, ini Bapak ini gimana sih? Setelah saya balik kampung, saya nggak ingin di Jakarta. Gitu. Saya pernah bilang, Prabowo nawarkan jabatan apa aja sama beliau. Tapi beliau bilang, saya belum terpikir. Oke pemirsa, itu tadi videonya. Tulis komentar kalian di kolom komentar seperti apa, pandangan kalian seperti apa terkait video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.